Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang aspek perkembangan anak usia dini dan pola perkembangan anak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Durotun Nakia, Cindy Octavia Pramesti, dan Syifa Nurfadilah. Aspek perkembangan anak usia dini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kesadaran personal, yang kedua pengembangan emosi, yang ketiga membangun sosialisasi, yang keempat pengembangan komunikasi, yang kelima pengembangan kognitif, yang keenam pengembangan kemampuan motorik. Yang pertama ada kesadaran personal. Kesadaran personal yaitu rasa kesadaran yang dimiliki dengan sendirinya. Kesadaran personal meliputi pikiran, keyakinan, niat, memori, dan emosi, yang dimana dikendalikan oleh kesadaran kita sendiri. Kesadaran merupakan gejala yang menakjubkan namun sulit untuk dipahami, sulit untuk menspesifikasi apakah itu kesadaran, apa yang dilakukan kesadaran, dan mengapa kesadaran berevolusi. Namun, yang pasti kesadaran merupakan bagian yang penting dari banyak sekali pengalaman manusia. Pada anak usia dini, permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Melalui bermain, anak dapat menemukan hal yang baru, bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari untuk membangun keterampilan dirinya sendiri. Yang kedua ada pengembangan emosi. Perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi tindakan yang dinampakkan melalui mimik wajah maupun aktivitas lainnya, sehingga orang lain dapat mengetahui dan bahkan memahami kondisi atau keadaan yang sedang dialaminya. Perkembangan emosi ini kemampuan untuk mengidentifikasi dan memonitor emosi, baik dalam diri mereka sendiri maupun orang lain. Dan melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka sendiri. Tingkat pencapaian dan perkembangan pada usia 0-2 tahun yaitu menatap, tersenyum, menangis, mengekspresikan ketidaknyamanan, mengekspresikan perasaan, menunjukkan reaksi, bermain bersama teman, mengamati teman. Pada usia 2-3 tahun yaitu mampu mengungkapkan keinginan, memahami hak orang lain, menunjukkan sikap berbagi peran dalam permainan. Pada usia 3-4 tahun yaitu buang air kecil tanpa bantuan, bersabar, toleran, menghargai orang lain, bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar, mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Pada usia 4-5 tahun, mulai mandiri, mau berbagi, menolong, dan membantu teman, menunjukkan antusiasme dalam bermain, mengendalikan perasaan, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan, menunjukkan rasa percaya diri, menjaga diri sendiri dari lingkungannya, dan menghargai orang lain. Pada usia 5-6 tahun yaitu kooperatif dengan teman, toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi, antusias, mengenal tata krama dan sopan santun, memahami peraturan dan disiplin, berempati, dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, membangun sosialisasi. Meskipun dikategorikan sebagai makhluk sosial, anak masih perlu dibantu untuk bersosialisasi dengan cara pembiasaan sejak usia dini. Salah satunya dengan cara aktif mengajaknya bermain. Permainan bisa membantu anak untuk belajar tentang sosialisasi. Dengan cara bermain, dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan memperluas empati terhadap orang lain serta mengurangi sifat egosentrisme. Dalam bermain, anak-anak pada awalnya tidak dibatasi oleh struktur. Mereka bebas menjadi apapun yang mereka mau. Semakin bertambahnya usia,
anak-anak mulai memakai aturan dalam permainan, contohnya dalam permainan petak umpet atau benteng-bentengan. Permainan ini membutuhkan strategi dan komunikasi dengan teman sebayanya. Bahkan semakin besar, anak-anak mulai memasukkan konsep keadilan dan negosiasi dalam permainan. Hal ini bisa membantu anak-anak untuk memiliki fondasi dalam menyelesaikan permasalahan hidup yang nantinya akan semakin rumit. Permainan yang mengharuskan anak untuk berperan menjadi orang lain, seperti ketika anak-anak memerankan karakter tertentu, mampu pula menumbuhkan rasa empati. Anak-anak berlatih bagaimana rasanya menjadi orang lain yang berbeda. Empati ini sangat penting untuk kehidupan sosial, sebab anak-anak beranjak dewasa dan berinteraksi dengan banyak orang. Tanpa empati, manusia akan sulit untuk bersosialisasi dengan baik. Namun, yang perlu tetap diperhatikan adalah setiap anak memiliki ciri khas kepribadian masing-masing yang berbeda satu sama lain. Ada anak yang nyaman dengan orang lain, ada anak yang nyaman dengan orang banyak, ada yang lebih suka berinteraksi dengan sedikit orang saja. Orang tua harus memerhatikan hal ini dan menyesuaikan dengan karakter anak-anak dalam mengajari mereka bersosialisasi. Yang keempat, pengembangan komunikasi. Bahasa adalah alat atau sarana untuk berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu lain. Melalui komunikasi, anak dapat memperluas kosakata dan kemampuan berbahasa dengan cara berinteraksi dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Secara spesifik, bermain dapat memajukan perkembangan dari segi komunikasi berikut ini. 1. Bahasa reseptif atau penerimaan, yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk dan memahami konsep dasar. Yang kedua, bahasa ekspresif, yaitu kebutuhan mengekspresikan keinginan, perasaan, penggunaan kata-kata, frase-frase, kalimat, berbicara secara jelas dan terang. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, yaitu penggunaan komunikasi kongruent, ekspresi muka, isyarat tubuh, isyarat tangan. Dan yang keempat, memori pendengaran atau pembedaan, yaitu memahami bahasa berbicara dan membedakan bunyi. Yang kelima, pengembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengolah informasi. Dalam bahasa sehari-hari disebut kemampuan berpikir. Perkembangan kognitif dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan main. Dengan penyediaan berbagai media, sumber belajar, maupun alat permainan edukatif yang akan digunakan untuk memudahkan anak dalam menggali pengetahuan dan pengalaman. Selama bermain, anak menerima pengalaman baru, memanipulasi bahan dan alat, berinteraksi dengan orang lain, dan mulai merasakan dunia mereka. Bermain menyediakan kerangka kerja untuk anak untuk mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan. Bermain adalah awalan dari sebuah fungsi kognitif selanjutnya. Oleh karenanya bermain sangat diperlukan dalam kehidupan anak-anak. Yang keenam, pengembangan kemampuan motorik. Pengembangan ini merupakan bagian penting dalam perkembangan manusia. Perkembangan motorik harus ada sejak usia dini karena berkaitan dengan keterampilan gerak yang akan memudahkan dan mempengaruhi keluasan gerak individu. Gerak adalah pusat kehidupan bagi Anda karena dan bergerak baik secara kasar maupun halus. Anak dapat mengekspresikan diri untuk melakukan berbagai aktivitas, untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gerakan motorik yang dilakukan anak juga akan mempengaruhi kesehatan. Dalam bergerak, membantu meningkatkan kesehatan anak dan anak akan memiliki kecepatan atau kecakapan dalam melakukan berbagai gerakan. Keterampilan motorik adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh seperti kepala, bibir, lidah, tangan, kaki, dan jemari. Gerakan-gerakan tersebut belum terlalu terlihat ketika bayi baru lahir, namun secara perlahan akan mulai terbentuk seiring tumbuh kembangnya. Ada juga cara mengembangkan keterampilan motorik anak. Bayi umumnya mulai belajar keterampilan motorik sejak usia 5-6 bulan.
Untuk mengoptimalkan keterampilan motorik si kecil, orang tua dapat merangsangnya dengan beberapa permainan berikut. 1. Menyusun balok. 2. Melukis atau menggambar. 3. Bermain dengan adonan. 4. Bermain bola. Dan 5. Menarik dan mendorong mainan. Selain dengan beberapa permainan di atas, orang tua juga bisa merangsang keterampilan motorik si kecil dengan mengajak bermain di luar rumah. Misalnya di halaman rumah, saat bermain di luar rumah, orang tua bisa mengajak si kecil bermain bola, mobil-mobilan, atau bermain kejar-kejaran dengan si kecil. Orang tua juga perlu selalu menemani dan menjaga si kecil saat ia bermain karena si kecil cenderung suka memasukkan benda asing ke dalam mulutnya. Hal ini beresiko membuatnya tersedak. Orang tua bisa terus mendampingi si kecil setiap ia berusaha mencoba hal-hal baru, termasuk ketika kemampuan motoriknya dilatih. Apresiasi kegiatan yang ia lakukan dengan memberikan tepuk tangan atau semangat, dengan demikian si kecil akan terpacu untuk mencoba hal-hal baru. Namun, jika tumbuh kembang si kecil tampak sangat terhambat atau jika orang tua khawatir terhadap kondisinya, cobalah untuk konsultasikan ke dokter, agar dokter dapat mengevaluasi kondisi si kecil dan mencari tahu penyebabnya. Apabila si kecil terdeteksi mengalami hambatan tumbuh kembang, dokter dapat memberikan penanganan dan saran terkait cara melatih keterampilan motorik si kecil dan menstimulasi tumbuh kembangnya secara umum. Adapun pola perkembangan anak, diantaranya ada perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan emosional, dan perkembangan intelektual. Pola perkembangan anak. Pertama, perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik berlangsung secara teratur. Perkembangan fisik pada bayi ditandai dengan adanya perubahan dari aktivitas yang tidak terkendali menjadi suatu aktivitas yang terkendali. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat, dan proporsi. Adapun cara mengembangkan keadaan fisik dari anak-anak lewat kegiatan. Menyediakan permainan di luar ruangan seperti keterampilan memanjat, berlari, melompat, dan seterusnya. Meyakinkan anak-anak bahwa mereka memiliki suatu kesempatan untuk berada di dalam suatu area permainan yang berisi matras, bola karet, dan target, dan bahan-bahan lain yang dapat mendukung perkembangan anak. Bagi setiap anak, peralatan yang ada di dalam rumah diperuntukkan bagi perkembangan fisik anak, meliputi anak tangga bersusun, terowongan, dan seluncuran yang rendah. Yang terakhir, menyediakan bola yang sesuai dengan usia anak. Yang kedua, ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Perkembangan sosial sangat dipengaruhi oleh anak. Proses pelakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai sequence dari perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu untuk makhluk sosial, maka gerakan fisik anak tidaklah dapat dibeda-bedakan. Yang ketiga, perkembangan emosional. Perkembangan emosional seperti perkembangan fisik dan sosial, mengikuti tahapan perkembangan tentang pertumbuhan pada anak. Anak bereaksi terhadap emosi dengan mengeluarkan tangisan yang tidak dibedakan. Anak kecil memiliki perilaku yang sangat memaksa. Mereka hanya mempunyai sedikit kendali dari dorongan hati mereka dan mudah merasa putus asa. Pada saat anak mencapai usia 3 tahun, mereka sudah menumbuhkan beberapa sikap toleransi untuk mengatasi hal tersebut.
Lalu, anak yang berusia 3 dan 4 tahun menyenangi kejutan-kejutan dan juga peristiwa roman. Anak yang berusia 5 dan 6 tahun mengekspresikan rasa humor mereka lewat lelucon atau kata-kata yang tidak masuk akal. Contohnya, mereka sering menceritakan tentang suatu lelucon tanpa menceritakan bagian inti dari cerita tersebut dan masih menertawakan cerita mereka sendiri. Sedangkan anak-anak yang berusia 7 dan 8 tahun, mereka mulai mencoba kembali untuk memperoleh kendali yang lebih baik lagi dari tanggapan emosional mereka. Dan yang terakhir, keempat, perkembangan intelektual adalah tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seseorang ke arah yang lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan. Perkembangan intelektual sama halnya perkembangan kognitif yang mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir dan kemampuan untuk memberikan alasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual, yaitu bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir reflektif. Yang kedua, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir profesional. Yang ketiga, adanya kebebasan berpikir, menimbulkan keberanian anak dalam menyusun masalah-masalah dan menyelesaikannya. Dan cara meningkatkan kecerdasan intelektual si kecil atau si anak, yang pertama membacakan cerita, yang kedua rutin olahraga ringan, yang ketiga jam tidur teratur, yang keempat tentukan gaya belajar anak, yang dimana cara belajar masing-masing anak berbeda-beda, dan yang terakhir penuhi nutrisi setiap hari. Sekian itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.